Kedengeran. Siap. Sebentar. Oke, selamat pagi teman-teman. Eh, Terima kasih sebelumnya udah mau nyempatin waktunya untuk sharing session hari ini di volume ke-7. Sebelumnya Ogut mau komplimen dulu ke Kun. Menurut gue ini salah satu activity yang mungkin harus dilanjutin terus ya. Ini culture yang sangat baik sih menurut gue. Kita saling grow together gitu. Hopefully sih event kayak gini tuh terus ada gitu ya, minimal sebulan sekali gitu. Oke, lanjut aja, langsung aja. Jadi hari ini kita pengen ngebahas tentang bagaimana sih cara buat digital marketing plan dan strategi. Cuman di sini objektifnya biar lebih general, gue coba arahin ke UMKM karena gue lihat banyak teman-teman Super You yang punya bisnis sampingan gitu ya selain kerja di Super You. Jadi mungkin biar dilihat juga nanti biar bisa diimplement sama teman-teman yang punya bisnis ya. Jadi mungkin Ogut akan, oh ya sebelum mulai uh, tetap fokus sampai akhir acara karena nanti akan ada 3 orang pemenang. Pemenangnya nanti akan mendapatkan OVO besar berapa nanti ada di akhir acara. Oke, paling Ogut nggak akan mulai dari apa itu digital marketing karena teman-teman pasti sudah sangat familiar tentang apa itu digital marketing gitu ya. Jadi paling kita langsung lengkap aja. Ini juga sebenarnya hanya singkat aja apa sih yang akan kita dapatkan dari menjalankan bisnis secara online gitu. Kalau lihat data dari WR Sosial, data orang ini aku coba capture pengguna internet dunia. Jadi ketika kita mengonlinekan bisnis kita kan lingkupnya ini bukan cuma kecamatan, kelurahan atau negara ya, tapi kita bisa mengakses market kita atau mengakses audiens kita bahkan seluruh dunia. Jadi kalau ngambil data seluruh dunia nih, orang yang udah terpapar atau udah mengakses internet itu sekarang sekitar 56% atau 7,7 miliar orang. Terus, sorry, world population itu sekitar 7,7 miliar, terus yang udah menggunakan internet sekitar 4,4 miliar. Dan orang-orang yang udah aktif di sosial media itu sekitar 3,5 miliar. Oh ya, sebelum lanjut mungkin nanti karena waktunya terbatas juga, jadi paling nanti kalau ada teman-teman yang mau diskusi atau pengen sharing atau pengen nanya, langsung aja intro gue. Jadi biar kita nggak terlalu makan banyak waktu juga sih nanti. Oke, mungkin Ogut akan coba mulai langsung dari pengenalan digital marketing channel sebelum eh, masuk ke digital marketing plan dan strategi. Jadi kalau digital marketing channel sendiri ada banyak channel sebenarnya yang bisa kita utilize gitu. Baik itu yang sifatnya gratis atau yang sifatnya berbayar. Jadi ini mungkin aku coba capture beberapa digital marketing channel yang common atau biasa dipakai oleh digital marketers gitu. Yang pertama biasanya ada SEM, ada SEO, ada social media, ada display marketing, ada content marketing dan email marketing. Apa sih SEM, SEO, sosial media dan lain-lain. Jadi nanti akan kita sama-sama breakdown di slide selanjutnya. Kita mulai dari search marketing. Nah, search marketing sendiri sebenarnya ada 2 tipe. Ada tipe yang berbayar dan juga ada yang tipe tidak berbayar. Tidak berbayar di sini bukan alias ya itu gratis, cuman biasanya kita tetap butuh budget untuk mengoptimasinya. Cuman mungkin budgetnya nggak sebesar search marketing yang berbayar. Biasanya kalau untuk yang search marketing berbayar kita nyebutnya SEM atau search engine marketing. Terus kalau yang ini yang teks biru nih, yang kotak biru ini yang berbayar. Ya biasanya ada tanda AD ya, kalau settingan browser teman-teman tuh English, dia biasanya
AD, atau kalau setting browsernya Indonesia dia biasanya nanti tulisannya iklan. Terus ada juga yang sifatnya gratis, itu ada namanya SEO. Ini Ibu Dori masternya sih. Paling nanti next month kita coba belajar tentang SEO itu sendiri, karena biasanya karena saking luasnya SEO itu, jadi biasanya ada orang khusus yang mengimplement itu. Oke, next. Dan biasanya karakteristik SEM itu seperti apa sih? Mungkin sebelum mulai ke sini, dulu sempat ada teman Ogut yang nanya ya, Ban, kalau digital marketing channel yang paling powerful itu apa sih? You know? Kalau dari Ogut sendiri nggak akan bisa jawab powerful dalam apa nih. Biasanya karena setiap channel itu punya karakteristik masing-masing ya. Jadi ada yang fungsinya sebagai awareness, ada yang sebagai uh, narik sales, ada yang fungsinya sebagai datangin traffic, atau mungkin ada lagi channel yang fungsinya untuk dapatin lead. Jadi tergantung kebutuhan si marketers itu sendiri ya, dia mau cari apa di digital marketing ini. Jadi menurut Augut semua channel itu sama-sama powerful, jadi tinggal kita aja yang mau mau objektifnya nih apa nih. Jadi nanti kita bisa nentuin channel apa yang mau kita pakai. Nah, di sini kita akan coba belajar dulu dari karakteristik masing-masing channel. Jadi kalau search marketing sendiri, baik itu SEO atau SEM, biasanya dia sangat powerful untuk datengin conversion, atau dan juga powerful juga untuk mendatangkan traffic. Tapi ini bisa lebih ke SEM ya. SEO juga sebenarnya, terutama cuman kalau SEO kan butuh waktu yang cukup yang lumayan lama ya untuk optimasinya itu sendiri. Jadi kalau nanti teman-teman bikin bisnis terus objektifnya pengen langsung sales, mendingan gue saranin fokus ke SEM dan SEO sendiri. Biasanya kalau UMKM kan karakteristiknya adalah keterbatasan sumber daya manusianya. Jadi biasanya satu orang dia harus jadi CEO-nya sendiri, harus jadi CEO, CFO, yang layanin penjual dan lain sebagainya. Jadi mendingan fokus ke salah satu channel aja. Tapi channelnya apa, balik lagi nanti ke kebutuhannya teman-teman. Terus biasanya SEM ini juga dia sangat baik untuk memaparkan iklan kita kepada orang-orang yang emang diaktif mencari informasi di search engine gitu. Terus juga terutama untuk SEM, yang ketiga, terutama untuk SEM ini sangat powerful untuk mendatangkan orang-orang yang mirip dengan pelanggan kita. Jadi biasanya kalau di SEM ini kita bisa toolsnya pakai Google Ads. Di Google Ads ini ada fitur yang mengizinkan kita untuk menargetkan orang yang mirip dengan pembeli kita sebelumnya. Miripnya seperti apa? Biasanya itu adalah interest dan behavior. Jadi selama cookies dan cache itu nggak dihapus di browser, si Google tuh bisa menargetkan orang-orang seperti itu. Terus next, display marketing. Nah, display marketing ini juga sebenarnya jenisnya ada banyak gitu. Ada Google Network, ada Facebook Ads, ada Instagram Ads. Bahkan ada beberapa network lain yang saat ini lagi network lain ya selain Google Ads. Di luar sana itu banyak banget. Cuman untungnya di Indonesia sendiri Google Ads itu market share-nya bisa dibilang sekitar 80% ya. Jadi website-website sekelas Kompas, Liputan 6, bahkan Detik pun dia kalau ada slot kosong, dia biasanya prefer untuk masang Google Ads. Jadi kita sebagai digital marketer sebenarnya agak sedikit diuntungkan. Jadi kita nggak perlu maintain banyak platform, kita cukup fokus ke Google Ads itu aja. Terus kita tinggal menargetkan nanti iklan kita mau muncul di website mana nih, gitu. Apakah mau muncul Detik, Kompas, Liputan 6, atau blogger-blogger lainnya. Yang sebelah iklan ini contohnya lebih ke Google Ads. Dan
Display ads sendiri biasanya dia karakteristiknya adalah cocok banget untuk teman-teman yang pengen objektifnya itu lebih awareness. Jadi karena dia sifatnya display, jadi kan dia lebih menarik orang untuk melihat iklan kita gitu. Jadi terus secara cost sendiri sebenarnya dia jauh lebih murah dibandingkan search search engine marketing atau SEM gitu. Jadi kalau sepengalaman aku, display ads baik itu Google Ads maupun Facebook Instagram Ads, kita bisanya paling mudah tuh metriknya adalah cost per click ya, atau CPC. CPC-nya itu untuk display ads paling nggak lebih dari sekitar 500 perak ya, pengalaman aku jalanin. Tapi biasanya itu tergantung lagi besaran audiens yang kita targetkan. Semakin kecil target audiens yang kita targetkan, biasanya itu akan semakin mahal ya. Terus karakteristik lain dari display ads adalah kita bisa mengekalkan iklan kita ke target audience. Jadi contoh kita pengen nargetin kalau dalam hal ini case Super You gitu ya. Kita pengen nargetin iklan kita cuman dilihat sama orang-orang yang interest dengan produk insurance. Itu bisa banget dengan display ads ini. Terus kita pengen menargetkan orang-orang yang udah pernah masuk website kita sebanyak 3 kali gitu ya. Terus kita coba munculkan iklan kita lagi ke mereka, itu bisa banget juga ya. Dan karakteristiknya lagi untuk display ads ini adalah hampir sama kayak SEM, kita bisa menargetkan orang-orang yang similar dengan customer kita ya. Next, social media marketing. Ini biasanya kalau di Super You kita dibantu sama Ibu Yos. Untuk social media marketing sendiri ada dua. Ada yang sifatnya free atau gratis, terus ada yang sifatnya berbayar. Jadi kalau untuk yang sosial media organik yang free sendiri ini bisa fungsinya tuh selain sebagai sebagai promosi produk kita, dia juga sebagai tools CRM kita sih, atau customer relationship management. Jadi ketika nanti si pembeli merasa kesulitan dalam membeli produknya Super You, biasanya dia akan coba DM ke Instagram atau Facebook kita, atau dia coba komen di Facebook Instagram kita, di samping ngubungin WA kita yang dipegang Barika ya. Dan next, cuman kelemahannya di sosial media organik ini adalah kita hanya bisa memaparkan postingan kita kepada orang-orang yang udah follow akun sosial media dari Super You atau sosial media dari bisnis kita gitu. Terus yang kedua adalah sosial media paid. Nah, kalau sosial media paid ini mungkin aku coba paparin kelebihannya dulu kalian. Jadi kalau kelebihannya tentu kita bisa memaparkan iklan kita atau postingan kita kepada orang-orang yang belum follow akun sosial media kita. Itu jadi salah satu poin kelebihannya sih. Terus yang kedua juga, kalau di sosial media paid ini objektifnya juga macam-macam nih. Kita bisa kalau di Facebook sendiri itu ada sekitar 14 objektif kalau nggak salah gitu ya. Jadi kita bisa nargetin orang, kita bisa pengen iklan kita objektifnya tuh awareness aja ya. Jadi nanti Facebook akan menargetkan atau membuat iklan kita muncul sebanyak mungkin ke orang-orang yang interest dengan produk insurance, let's say, ya. Atau kita pengen set objektif sebagai leads di sosial media kita. Nanti Facebook akan coba menargetkan ke orang-orang yang sering ngisi kuesioner di Facebook atau Instagram. Jadi fungsinya sendiri atau objektifnya itu macam-macam itu di sosial media. Dan next, which platform ya, karena seperti yang kita tahu bahwa sosial media sekarang kan banyak banget ya, dan aku percaya bahwa di HP-nya teman-teman nih pasti at least ada lebih dari 3 platform sosial media itu ya, saking banyaknya itu. Jadi kalau di Indonesia sendiri mungkin yang banyak tuh kayak Instagram, YouTube, WhatsApp, Facebook, what else, ya so on ya. Nah cuman kalau dari kita
sebagai digital marketers, terutama nanti teman-teman yang UMKM itu punya bisnis sendiri, kayaknya agak 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 impossible gitu ya, agak sulit untuk memanage semua akun yang ada tersebut sendirian. Itu kan sangat sulit ya. Jadi biasanya kita ada beberapa klasifikasi. Kita akan coba mengklasifikasikan kira-kira sosial media tersebut cocok nggak ya dengan bisnis kita. Terus biasanya nih ada 4 poin yang kita coba breakdown gitu ya untuk pemilihan sosial media itu. Yang pertama adalah target audience. Kira-kira target audiensnya di Indonesia sendiri besar nggak ya untuk sosial media ini gitu. Terus yang kedua adalah tipe konten. Kan sosial media sendiri juga kontennya kan beragam ya. Ada yang fokusnya ke video, ada yang fokusnya ke teks seperti Twitter, ada yang fokusnya ke image aja. Terus kita harus consider dari kita sendiri, kita lebih kuat di konten yang mana nih, teks, image, video, atau audio gitu. Kalaupun ternyata tapi mungkin ada sedikit disclaimer ya, misalnya ternyata eh, kita nggak cukup mampu untuk bikin konten yang sifatnya video, tapi ada salah satu channel yang sebenarnya itu powerful banget untuk bisnis kita. Solusinya gimana? Solusinya adalah mungkin kita bisa hire vendor atau hire agency yang bisa ngebantu bisnis kita. Dan saat ini tuh banyak banget di Google, kalau teman-teman bisa cari nanti jasa-jasa sosial media yang jasa-jasa maintain sosial media yang harganya tuh terbilang cukup murah gitu. Terus yang ketiga, kita juga harus consider berapa banyak sih konten yang bisa kita buat untuk sebuah platform, itu juga perlu dikonsider juga. Terus berapa banyak yang kita bisa spend ini bisa dalam bentuk uang maupun waktu ya. Terus nah ini tadi ini ada beberapa platform yang mungkin sempat familiar sempat ada di Indonesia atau bahkan sampai sekarang tuh masih ada. Mungkin ini akan ada sedikit kuis di bawah. Dari gambar ini ya teman-teman coba ingetin. Nah, dari gambar ini coba kita bikin quiz seandainya teman-teman punya bisnis IT support bisnis. Let's say teman-teman Ladybug gitu ya. Teman-teman Ladybug punya bisnis sampingan sebagai konsultan di IT support bisnis. Kalau dari teman-teman Ladybug sendiri, dari beragam sosial media ini, tapi dengan keterbatasan sumber daya manusianya lagi, kira-kira teman-teman Ladybug tuh mau utilize sosial media yang mana? Oh, gue tunjuk kali ya. Coba dimulai dari Bapak Kun. Yes. Ya, kalau dari lu Kun, kalau sebagai, let's say lu punya bisnis sampingan gitu ya, sebagai IT support bisnis atau IT consultant, terus lu pengen masuk ke digital marketing, dan salah satunya lu pengen main SMM atau social media marketing. Cuman karena keterbatasan human resource, lu harus milih dari 6 sosial media ini yang lu pakai untuk jualannya IT support bisnis ini. Kira-kira kalau dari lu sendiri, lu milih sosial media yang mana? Kalau gue jualan IT support bisnis gitu maksudnya. Ya, betul. Bingung juga sih, soalnya gue gak mainan sosmed. eh, Ini Instagram ya kalau menurut gue. Soalnya Instagram sekarang ini banyak banget. Oke. Kalau soalnya somehow gue ngeliatnya LinkedIn itu masih untuk yang udah pekerja ke atas masih masuk gitu. Kalau misalnya untuk yang apa namanya halayak banyak, menurut gue sendiri sih banyak kan Instagram. Itu menurut gue ya, gue nggak tahu sih datanya. Nah, sih. Nah, kalau dari lu sendiri coba tunjuk satu teman Ladybug deh. Kira-kira yang bisa bantu jawab. Lu jawab siapa, Kun? David. Oke, Bapak David, silakan. Jadi kayaknya lagi AFK ya. Oke. Enggak, Ada lain? Richard berarti. Oke, Bapak Richard. Siapa Denny? Eh, Bapak. Kalau dari saya mungkin bisa digabung kali ya antara Instagram sama LinkedIn. Soalnya kalau IT support kalau menurut gua kayaknya lebih banyak
apa ya? Kalau gua kan sering buka LinkedIn juga, lumayan lumayan apa ya? Lumayan banyak kalau misalnya ada orang yang ngepost misalnya lagi sedia jasa atau apa, lumayan tuh banyak yang komen, banyak yang reactionnya juga banyak di LinkedIn-nya. Yes, Kayaknya kalau oke. untuk kayak IT support kan biasanya yang nyari juga bukan anak-anak muda kan, biasanya kliennya juga korporat yang lain. Mungkin di LinkedIn juga cocok kali Mas. Oke, mantap. Dari Instagram, LinkedIn. Mungkin bisa Yes, tunjuk satu orang lagi ke Richard, satu orang lagi siapa kira ya? bisa bantu. Dan jawabannya sama nggak masalah ya? At least berarti kan emang kan sepemahaman aja gitu. Mungkin ke Pak Anton, boleh Pak Anton. Oh, ada Ko Anton. Mangga Ko Anton. Halo, halo. Baru gue lagi mau nge-defen tadi, jadi seolah gue nggak denger tadi. Well, anyway, kalau gue bakal prefer Instagram. Gitu, Yes, karena tergantung what kind of business that I will be running. Karena kalau misalnya untuk bisnis yang emang butuh apa ya, proximity ya kan, kedekatan antara gue dan calon buyer, gue bakal prefer Instagram karena orang-orang di Instagram gue mostly adalah orang-orang kenal sama gue dan percaya sama gue. Memang kalau misalnya sesuatu yang butuh apa namanya, nggak butuh sebuah trust yang besar, ya kan, kayak misalnya kayak cuma jualan apa nasi goreng gitu kan. Nah, gue mungkin nggak akan di Instagram. Gue mungkin bakal jelas itu kemana-mana karena lebih ke reach-nya itu gue pengen yang random aja karena gue nggak perlu sampai sedetail mungkin menjelaskan nasi goreng itu apa spesialnya nasi goreng ya kan, hebatnya apa segala macam. Ini kalau misalnya kayak produk yang agak jelimet nih ya kan, mungkin kayak sesuatu yang keras misalnya kayak yang lagi gue jalanin gitu kan, investment di forex ya kan, dan gue bakal lebih prefer di Instagram kayak gitu. Oke. Nah, Mas, dalam case ini kita bisnisnya adalah IT support business. Jadi kita coba sama-sama ngulik bareng sih untuk IT support business ini kira-kira SMM yang tepat itu apa ya? Nah, kalau misalnya IT support, I would rather Facebook sih gitu. Kalau misalnya itu karena gue mikir lebih ke reach-nya. So it's something that need quite low explanation, dan at the same time kita bisa target the audience juga gitu. Kalau misalnya let's say audiensnya adalah yang IT atau tech savvy ya kan, then kita bisa pilih segmentation-nya juga gitu. Oke, siap. Oke, coba kita sama-sama buka ya. Tapi ini jawabannya juga benar tadi. Kayaknya setiap orang tuh punya perspektifnya masing-masing. Cuman kalau di sini Ogut coba mentranslate SMM yang tepat untuk IT support business itu versi Ogut. Cuman mungkin nanti balik lagi ya. Ini preferensi teman-teman masing-masing gitu. Cuman poinnya mungkin di sini adalah kalau lihat tadi penjelasannya dari Kun, Richard sama Ko Anton, at least masing-masing dari kita tuh udah paham lah karakteristik masing-masing sosial media itu sendiri gitu. Kalau dari Ogut sendiri prefer kalau Ogut punya bisnis IT support konsultan gitu ya, Ogut coba jalanin di Twitter, Facebook sama kayak konten juga, terus LinkedIn sama kayak si Richard. Jadi kalau Ogut lihat kan IT support bisnis ini kebanyakan juga B2B ya kalau bisa dibilang marketnya. Jadi marketnya B2B bisa emang orang tuh bisa aktifnya bisa di LinkedIn gitu. Terus kenapa Facebook? Bisa di Facebook tuh banyak ini tuh grup-grup gitu. Grup pecinta Apple, grup pencinta Android atau grup pencinta Lenovo gitu. Nah, itu kita bisa masuk ke situ sebenarnya. Terus kalau Twitter sendiri sebenarnya Ogut pakai Twitter ini lebih ke ini. Yang pertama sebagai CRM gitu, sebagai social voice. Karena biasanya social voice di Twitter tuh kebanyakan orang lebih jujur ya, lebih jujur tapi kata-katanya tuh lebih halus gitu dibandingkan Instagram. Jadi untuk mendengar atau mendapat baik sih, gue terasa Twitter tuh yang cukup baik lah. Tapi balik lagi, tapi ini preferensi masing-masing teman ya. Nanti ketika buat bisnis SMM mana yang terbaik itu balik lagi ke teman-teman gitu. Cuman at least teman-teman udah tahu
karakteristik masing-masing dari SMM itu sendiri. Ini sebenarnya masih ada satu contoh, cuman karena udah setengah jam, mungkin ini Ogut skip aja kali ya. Sebenarnya ada coffee shop juga. Cuman kalau coffee shop bisa ada Instagram sama Facebook karena dia sifatnya visual ya, engage orang buat beli produknya. Terus sosial media sendiri bisa dia karakteristiknya atau cocok untuk awareness sama reach new people. Jadi orang yang belum tahu produk kita, terus kita ngiklan di SMM, terus dia tertarik, dia akan follow produk kita. Terus dia cocok juga untuk mendapatkan feedback tadi yang seperti Ogut bilang gitu. Jadi kalau teman-teman butuh feedback terkait kualitas atau pelayanan dari bisnis teman-teman, itu bisa banget manfaatin sosial media nanti. Terus itu juga sama kayak SMM Jidian, jadi kita bisa nargetin orang-orang yang similar dengan customer kita itu. Terus satu lagi ada email marketing. Ini salah satu quote jualan sebenarnya Salesforce, cuman memang email marketing itu jadi salah satu channel dengan ROI tertinggi gitu, di samping SEO dan SEM. Jadi biasanya email marketing ini selain sebagai tools CRM, dia juga sangat cocok untuk purchase gitu. Dan ini karakteristik email marketing. Selain dia cocok untuk CRM, dia juga tipikal channel yang cocok untuk sales. Terus what else? Next ke content marketing. Nah, ini content marketing biasanya Ibu Yos juga nih yang sangat expert di sini. Mungkin next session Ibu Yos juga bisa sharing ya tentang content marketing atau social media ya. Jadi kalau di content marketing sendiri biasanya ada 4 pilar yang coba kita emphasize itu dalam content marketing. Yang pertama, dia itu harus informatif. Terus yang kedua, dia harus edukatif. Terus yang ketiga, dia advice. Terus yang keempat, dia entertain. Dan yang poin penting yang harus di-highlight di dalam content marketing adalah dia usahakan ketika kita membuat content marketing itu jangan hard sell gitu. Karena kalau udah hard sell, dari paragraf pertama udah jualan, biasanya orang udah males ngebaca tuh. Udahlah, lengkap aja, gue nggak perlu baca sampai akhir gitu. Dan what else? Nah, ini kita lanjut ke season kedua. Kebetulan sisa setengah jam lagi, mungkin gue lebih cepat ya. Jadi tadi kita udah sama-sama kenal karakteristik masing-masing channel di digital marketing gitu ya. Jadi kita mungkin langsung akan next ke tahap selanjutnya adalah membuat digital marketing plan dan strategi. Ada 6 langkah yang harus dilakukan ketika membuat digital marketing strategi. Yang pertama adalah kita harus tahu goals dan objektif dari bisnis kita. Terus yang kedua, kita harus tahu budget dan resource kita. Yang ketiga, kita harus tahu audiens kita. Yang keempat, kita tentuin channel yang mau kita pakai. Tadi kita udah belajar sebelumnya. Terus yang kelima, plan activity kita nanti digital marketing itu mau ngapain aja dengan channel tersebut gitu ya. Terus yang keenam tentu measurement, yang biasanya Ko Anton yang jago untuk analisa data. Dan yang pertama kita mulai dengan set business goals dan objektif. Di sini Ogut coba ngambil study case dari Sasa karena tadinya kan ini digital marketing for UMKM ya. Di kepala Ogut di Superio yang punya bisnis UMKM Sasa gitu. Sasa udah punya bisnis catering juga ya kalau nggak salah. Jadi coba sama-sama kita bantu Sasa. Let's say si Sasa nanti pengen melebarkan sayapnya itu di Sasa Universe. Dia pengen bikin Sasa the Baker. Dia pengen jualan roti gitu ya. Terus ketika kita interview si Sasa, lu pengen digital marketing, tujuannya apa sih, objektifnya apa? Terus ada 2 poin yang di-mention Sasa. Yang pertama dia pengen increase sales untuk kuenya gitu. Terus yang kedua dia pengen memastikan orang-orang tuh tahu bisnisnya. Terus ketika orang-orang tuh tahu bisnisnya ketika mereka pengen beli kue gitu. Karena kan di bisnis kue sendiri sebenarnya udah saturated lah kalau bisa dibilang ya. Ada Jeko, ada nggak tahu saya roti-roti yang seperti itu. Mas Sasa pengen cara yang berbeda. Dia pengen coba masuk ke digital marketing dulu gitu. Bisa nggak dari 2 objektif ini kita buat plan-nya ya. Pertama yang harus kita lakukan adalah translate bisnisnya Sasa ke online goals. Karena secara business goal dan online objektif tuh biasanya agak sedikit beda ya. Kalau business goal tuh biasanya dia lebih
lebih luas gitu. Sebenarnya kalau online objektif biasanya kita harus bikinnya tuh harus smart, specific, measurable, actionable, ya whatever, pokoknya ada smart gitu ya. Ada lima poin yang harus kita perhatikan gitu ya. Poin yang pertama adalah Sasa tadi pengen bisnisnya tuh orang tahu dengan bisnisnya dia. Jadi kalau online objektifnya adalah increase online reach dan awareness. Jadi kita nanti bisa memilih channel yang objektifnya tuh reach dan awareness gitu. Terus yang kedua tentu bisnis Sasa tadi pengen jualan produk yang lebih banyak gitu. Kalau online objektifnya tuh kita mentranslatekan sebagai increase website sales gitu. Terus yang ketiga objektifnya adalah pengen orang tahu Sasa The Bakers ini gitu. Terus kalau online objektifnya adalah kalau kita translatekan ke online objektif itu artinya adalah meningkatkan Facebook page lead atau follower Instagram from customer gitu. Terus yang keempat Sasa juga pengen get more returning customer. Jadi orang yang udah beli itu nggak cabut gitu aja gitu. Nah kalau di sini online objektifnya adalah increase remarketing traffic to website. Ini harus ada kata remarketing di belakangnya. Jadi ini adalah business goals ke online goals, dan tahap selanjutnya adalah kita nentuin budget dan resource. Nah di sini aku highlight resource-nya dulu karena Sasa seorang UI UX yang sangat berpengalaman ya di Superio. Dia tahu cara bikin website yang sangat baik, cara bikin website yang sangat bagus ya. Dia bisa bikin website yang mobile friendly karena dia tahu bahwa sekarang 80-90% traffic datangnya dari mobile. Jadi dia harus bikin website yang mobile friendly. Terus dia websitenya Sasa ini juga website Sasa The Bakers ini juga punya excellent UI dan UX. Terus karena dia temenan sama Dori, dia dibantu nih optimasi website Sasa The Bakers ini untuk SEO friendly. Ini menurut gue jadi salah satu resource yang sangat baik ya ketika kita mau mulai bisnis kita ke digital marketing. Sekarang mungkin nextnya adalah kita bantu Sasa untuk budgeting. Ini biasanya table yang kita pakai, mungkin teman-teman Gaston udah sangat familiar sih dengan table ini. Jadi biasanya ini table forecasting yang kita pakai. Jadi sebelum beriklan kita biasanya bikin kalkulasi dulu nih, dengan budget sekian itu bisa menghasilkan traffic berapa, terus ekspektasi salesnya itu berapa ya. Atau dibalik pun sebenarnya bisa ya, kita bisa mulai dari traffic yang pengen kita dapat berapa, terus nanti baru turunannya budgetnya berapa, atau kita pengen dapat transaksi berapa terus nanti perlu budget berapa. Itu bisa dibalik juga seperti itu. Cuman ini good highlight aja. Jadi ini beberapa channel yang nanti mungkin akan bisa diimplement sama Sasa The Bakers gitu ya, baik yang sifatnya paid digital marketing maupun unpaid digital marketing gitu. What else? Oke, lanjut ya. Terus yang ketiga adalah tentuin audiensnya. Jadi sebelum kita udah set goals, udah set budget, langkah selanjutnya adalah kita coba set audience. Jadi karena audience ini tentunya adalah real human gitu ya. Karena ya walaupun dia secara online kita nggak bisa ngelihat fisik orangnya, cuman secara karakteristik pasti dia orang sungguhan gitu. Jadi kita ketika menentukan audiens ya kita harus mengandaikan bahwa customer kita itu memang orang sungguhan ya, walaupun secara fisik nggak kelihatan gitu ya. Biasanya yang coba kita define adalah gender, age, location, occupation, education level, device, dan juga interest gitu. Dan kalau di breakdown lagi, kalau dari Sasa The Bakers tadi, kalau setelah kita coba interview sama Sasa dan melakukan survei juga ke Sasa The Bakers ini, jadi audiensnya nanti untuk Sasa The Bakers adalah dia pengen menargetkan orang yang interest atau pengen beli cupcakes yang sifatnya personalized untuk dijadikan hadiah gitu ya. Jadi nanti itu kita bisa jadikan sebagai interestnya adalah orang yang suka cupcakes, terus orang yang suka cari-cari produk hadiah, itu bisa kita targetkan ke orang tersebut. Terus kebanyakan dari dia adalah wanita umur 25 sampai 34 dan tinggal di Pondok Indah. Dan itu kita juga nanti bisa targetkan
kita targetkan ke female aja, ke cewek aja. Jadi cowok tuh kita ignore. Terus umurnya kita set dari 25 sampai 34. Terus radiusnya kita arahkan ke Pondok Indah aja. Balik lagi ya, karena UMKM juga kan ada keterbatasan. Terus kue sendiri juga sifatnya nggak bertahan lama ya, jadi mungkin kita coba fokusin dulu aja ke Pondok Indah itu. Jadi nanti once udah gede baru nanti bikin beberapa cabang di luar Pondok Indah, terus kita iklan di dekat stores tersebut ini. Terus mereka juga punya hubungan dan sering menggunakan Instagram, jadi nanti ini juga bisa berguna untuk pemilihan sosial medianya nanti itu. Berarti oke, kita coba fokusin ke Instagram aja. Dan next, ini marketing channel. Ini mungkin nanti quiz juga nih. Tadi kan kita sama-sama udah belajar ya marketing channel. Ini mungkin Agut juga akan lempar ke teman-teman. Kita tolong bantu Sasa The Bakers dalam menentukan marketing channel yang tepat itu ya. Tadi sama-sama kita juga udah bikin 4 online objective goals yang pengen dicapai oleh Sasa The Bakers. Yang pertama ini adalah tadi Sasa The Bakers pengen meningkatkan online reach dan awareness. Kira-kira channel yang tepat itu apa ya untuk meningkatkan reach dan awareness dari Sasa The Bakers ini? Mungkin Ogut bisa mulai dari Ibu Yos. Ibu Yos, kira-kira channel yang tepat untuk ini apa ya? Ada Yos nggak di situ? Halo Ibu Yos. Iya, berarti buat Sasa The Baker kan? Sasa The Bakers, betul. Marketing channelnya ya. I would say Instagram sih. Ya sih, berarti Karena sosial media ini. Social Berarti media. display ads lah. Display. Soalnya kayak kalau misalnya lu jualan baker gitu kan, kayak lebih baik kalau misalnya lu ada visualnya, biar lu bisa engage ke appetite mereka gitu, menurut gue sih. Oke, nah selain itu ada lagi display ads, selain display ads? Kalau display itu sebenarnya gue nggak yakin, karena kan sebenarnya tergantung budget juga kan ya. Lumayan, menurut gue lumayan mahal gitu dibanding social media. Cuma kalau misalnya ada budgetnya, I think GDN lumayan oke juga sih display. Oke. Dan asumsi tadi kan di next sebelumnya kita ada budget tuh sekitar 2,5 jutaan. Sorry tadi gue nggak mention di situ ya. Tapi asumsi kita punya budget sekitar 2,5 juta yang bisa kita utilize untuk marketing channel ini. Kalau gitu lumayan sih. Mungkin bisa buat GDN. Kalau SEM, I don't Berarti think it tadi- will work buat bakery. Oke. Soalnya dia awareness gitu ya. Nggak sesuai lah gitu ya. Ya. I see. Not. Kita coba survei membuktikan. Ya, benar. Tadi Yos sempat Instagram ya, artinya juga sosial media. Itu memang cocok banget buat awareness. Terus si Yos juga sempat mention tadi Google Display atau kata lainnya ada display ads. Gitu. Memang bisa kalau objektifnya adalah awareness dan reach. Channel-channel ini yang tepat sih untuk ngebantu meningkatkan reach dan awareness. Dan case kedua adalah untuk meningkatkan website sales. Ini mungkin Ibu Yos bisa nunjuk satu nama. Di sini ada siapa ya? Bentar. Mas Denny, coba Mas Denny. Super Denny. Super Denny. Halo. Ben, Halo. Yuk, meningkatkan sales. untuk meningkatkan sales, betul. Tadi kita ada search marketing, SEO atau SEM, terus ada email marketing, ada content marketing, ada display ads, ada 5 ya. Ada email marketing. Tadi gue udah nyebut email marketing berapa? Konten marketing ya. Iya, untuk meningkatkan channel marketing yang gunanya tuh untuk meningkatkan penjualan gitu nih. Sosial media sih pasti. Mungkin Oke. Instagram, YouTube, Berarti sosial media ya. Iya. Sosial
sosial media. Terus any else? Ada 3 channel, ada 3 slot bisa di sini ya. Cuman di sana nanti kita harus sesuaikan lagi sih kebutuhan masing-masing brand ya. Selain sosial media ada lagi dan Apa ya? Kurang tahu juga. oke. Ini langsung gue buka aja ya jawabannya. Jadi biasanya kalau channel yang tepat untuk website untuk meningkatkan penjualan biasanya adalah SEM, SEO, sama email marketing. Jadi ketiga channel ini memang powerful banget untuk meningkatkan sales. Cuman balik lagi, ketiga channel ini nggak berfungsi dengan baik juga kalau nggak ada channel supporting yang mendorong awareness gitu, apalagi kalau produknya baru ya. Jadi marketing 360 itu emang harus dilakukan sih. Dan next ini case ketiga, tadi Sasa The Bakers juga pengen meningkatkan traffic websitenya. Kira-kira channel yang tepat itu apa ya? Bapak Denny bisa dibantu tunjuk satu nama? Yang belum, yang punya deh, Sasa. Yang lagi dari bener. Oh, Sasa. Enggak, Ibu Sasa. Apa nih? Sorry, gue tadi nggak ngikutin banget. Kenapa jadinya? Gimana? Ya, jadi kalau bisnis Sasa The Bakers tadi, salah satu objektifnya adalah kan pengen meningkatkan traffic websitenya. Kira-kira channel yang tepat itu apa ya? Channel yang tepat. Channel marketing yang tepat ada SEO, ada SEM, ada email marketing, ada display ads, ada sosial media. Kalau dari gue sih, kalau misalkan untuk makanan ya lebih banyak sosial media sih. Karena orang-orang banyak mencari apa sih, misalkan makanan yang lagi ngehits kayak gitu-gitu. Lebih cocok keywords yang ada di sosmed gitu sih. Hashtag yang paling banyak orang like kayak gitu sih. Oke. Nah, selain sosial media ada lagi, Sa? Kalau dari selain sosial media, kalau SEM tuh yang berbayar ya? SEM yang berbayar, SEO betul. sih. SEO sih. Kalau misalnya gue nggak punya budget banyak SEM gitu, gue nggak ada duit buat ngiklan, mending gue SEO sih. Oke, nah, berarti sosial media sama SEO ya. Coba kita jawab. Iya. Nah, sebenarnya kalau untuk yang meningkatkan traffic, teman ini case-nya tadi adalah sorry, gue lupa highlight di depan sih. Tadi ini adalah study case, let's say kalau kita punya budget sekitar 2,6 juta gitu ya. Cara untuk mendapatkan traffic dalam waktu cepat gitu ya. Biasanya selain yang sifatnya gratis SEO, display ads itu juga sangat powerful untuk dapetin traffic ya. Karena secara CPC dia sangat murah, bisa nggak lebih dari 500 perak gitu ya. Terus email marketing ini bisa depends on audience kita atau database yang kita miliki. Semakin banyak database, traffic yang masuk juga bisa akan besar. Dan sosial media sebenarnya juga bisa juga, cuman mungkin pemilihannya adalah sosial media yang clickable ya. Karena kan kalau Instagram sendiri dia clickable-nya itu cuma di bio ya. Jadi kalau diperhatiin mungkin secara awareness dia dapat, cuman secara trafficnya bisa nggak terlalu tinggi sih. Oke, ini ada satu case lagi untuk meningkatkan customer loyalty. Kira-kira channel yang tepat itu apa ya? Sasa mungkin bisa ditunjuk satu nama. Adanya nomor berapa nih? Bebas. Kenapa sorry? Adanya nomor berapa? Nama. Nama. Tunjuk nama, Sa. Kirain nomor, sorry gak dengar. Siapa ya? Ican, boleh Ican? Oke, Bapak Ican. Ya, sorry. Jadi gimana yang ini? Jadi kalau Sasa The Bakers ini dia objektif untuk menjalankan digital marketingnya adalah meningkatkan customer loyalty. Jadi orang yang udah beli itu tetap beli ke
produknya dia itu ya. Itu kira-kira channel marketing yang tepat apa ya? Hmm, kalau gue sih prefer ke Kenapa sorry? kalau gue prefer ke Instagram. Ini sosial medianya. Di luar sosial media bisa misalnya kayak SEO, SEM, email marketing, konten marketing. Gue kayaknya SEO ya. Terus SEO ini. Not sure sih gue. jadi sosial media. Bukan berarti tadi sosial media SEM gitu ya. Sosial media dan SEM ya Chan ya. Oke, kita coba buka survei membuktikan. Nah, sosial medianya tepat ya, bisa emang dia salah satu channel yang baik banget untuk mendapatkan feedback atau mempertahankan. Misalkan sosial media tuh orang nge-follow ya. Bisa kalau dia udah suka banget sama produknya atau sama kontennya, dia akan nge-follow, itu mengikat mereka untuk tetap di brand kita itu. Dan biasanya juga email marketing. Email marketing kan si orang ini biasanya meninggalkan emailnya ya. Biasanya orang udah meninggalkan email udah satu langkah lebih depan tuh. Misalnya nggak sembarangan orang kan mau ngasih email sembarangan. Berarti kalau dia udah ngasih email ke satu brand, berarti dia udah tertarik banget sebenarnya sama brand ini. Jadi tinggal kitanya aja yang coba utilize orang tersebut gitu ya. Terus yang ketiga bisa juga adalah konten marketing. Oke, overall thank you banget buat teman-teman bantuannya. Sorry, Dan untuk nanya dong, kalau konten marketing gue tapi gue kayak konten marketing tuh gimana baru? nah, konten marketing ini sebenarnya adalah kalau placementnya macam-macam Kun. Cuman objektifnya adalah kita membuat konten untuk menarik uh, orang ke produk kita gitu. Jadi kontennya sendiri atau bentuknya sendiri dia macam-macam. Ada artikel. Kalau artikel biasanya di halaman blog tuh yang biasa dikerjain Ibu Ya sama Bu Dori. Atau artikel ini kita bisa placement lagi ke detik.com atau kompas.com, itu jatuhnya kayak PR kan. Terus atau ke blogger-blogger itu ya. Atau konten marketingnya bentuknya video ya. Video kita bisa masukin ke YouTube atau kita minta video kita diviralin sama kita bayar influencer gitu ya untuk ngepost video kita. Terus jatuhnya salah satunya jadi konten marketing juga ya. Oh oke. Tapi kontennya tetap dari kita ya. Kontennya bisa dari kita, bisa dari orang yang kita bayar. Contoh kita ngebayar influencer gitu ya. Biasanya kan kalau influencer yang punya idealis tinggi, dia nggak mau tuh konten dikasih. Dia mau, gue pengen review secara objektif, gue pengen review secara jujur. Jadi biarin gue nge-review produk lu ya. Nah biasanya itu bisa juga dari si audience atau customer atau influencer itu sendiri gitu. Oke. Thank you. Thank you. Oke, lanjut. Tahap yang kelima adalah plan your activity. Jadi kita udah ngeset objektif, kita udah ngeset budget, kita udah memilih channel. Terus yang langkah lanjutnya adalah plan your activity. Jadi mungkin di sini plan your activity kita bisa mulai dari yang sifatnya gratis dulu gitu ya, sampai nanti kita ngeplan yang sifatnya berbayar. Jadi hal yang bisa dilakukan mungkin yang pertama untuk Sasa The Bakers adalah bikin atau ngelisting bisnisnya itu di Google My Business. Jadi ketika orang cari Sasa The Bakers itu akan muncul di Google, termasuk websitenya, termasuk tempatnya di mana, bukanya jam berapa, terus review dari customer itu seperti apa. Itu bisa pakai Google My Business ya. Terus yang langkah kedua adalah coba set up email, Facebook, Instagram account. Terus coba post special offer terkait produk Sasa The Bakers ini. Terus minta customer juga untuk misalnya kita ngasih promo gitu ke orang-orang yang ngasih review positif terkait Sasa The Bakers. Itu juga bisa tuh. Terus yang ketiga kita coba set up digital ads yang sifatnya berbayar gitu ya. Kita coba jalanin display ads, search marketing untuk menargetkan orang-orang yang tinggal di sekitar Pondok Indah gitu. At least dia tahu bahwa
ada Sasa The Bakers di sana gitu. Terus yang terakhir tentu adalah measurement. Setelah kita menjalankan itu semua, hal yang pengen kita tahu adalah campaign kita berhasil nggak sih. Itu caranya gimana, biasanya ada measurementnya. Dan apa yang kita pakai, apa yang biasanya teman-teman digital marketing pakai, itu ada banyak sebenarnya. Cuman di sini aku coba highlight dua ya. Yang pertama adalah Google Analytics yang sebelah kiri ini. Terus yang kedua adalah Facebook Analytics yang sebelah kanan. Overall itu teman-teman, terima kasih banyak. Masih ada waktu, masih ada sekitar 5 menit lagi ya. Mungkin kita sedikit quiz. Sampai 11:30 boleh kok, Pak? Bosan. Oke, mungkin ini udah penutup aja, Kun. Ada sedikit quiz. Jadi teman-teman bisa ini gue coba masukin ke chat ya. Ben, tapi gue ada beberapa pertanyaan. Boleh gue... Oh ya, Apa gimana? Apa enaknya nanti aja? Nanya. sekarang boleh sih, nggak apa. Oke. Ini soalnya ini ada dua hal sih. Pertama buat personal gue sendiri, terus kedua buat super gitu. Mungkin dari personal gue dulu sih. Tadi gue a little bit kepo sih sama konten marketing tuh. Gue taunya emang yang selama ini dikerjain sama Yos sama Dori ya. Dori buat SEO-nya, Yos buat bikin konten-konten yang terutama artikel gitu. Nah, cuma kalau gue sendiri, misalnya gue punya website gitu, gue males banget dan menurut gue susah gitu bikin konten. Kayak apa yang lagi bagus gitu. Lu ada tips nggak ya misalnya gimana gitu cara bikin konten yang bagus? Kalau konten yang bagus, Nge-hire si Yos, Kun. Nge-hire si Yos. Jadi gue mau bikin baru kan on the call gitu, on the plan gitu, kayak panggil Yos gitu. benar. Itu mungkin Yos, gua kasih lu ini ya, side job nih, Yos. Astaga. Lumayan nih. Tapi banyak tau yang bisa di-hire online. Gitu. Lanjut Ban. Nah, mungkin nih karena sifatnya sharing ya. Ibu Yos mungkin bisa jawab nggak? Kira-kira apa yang harus dilakukan cara bikin konten yang bagus gitu ya, dari pengalaman lo? Ini kalau ngomongin artikel ya, berarti website. Iya. Sebenarnya gue juga masih bingung sih, konten tuh bagusnya apa ya? Tadi banyak juga ternyata video juga bisa habis itu. Gue sebenarnya totally malas buat bikin video, bikin artikel gitu. Aduh, Sebenarnya kayak beda-beda sih. Kayak kalau misalnya SEO itu bakal lebih ke website kan. Berarti lu jualnya lewat website. Cuma kalau misalnya lu mau yang lebih bagus buat awareness tuh sebenarnya Instagram sih. Jadi kayak lu harus bikin konten Instagram gitu. Nah, tapi buat dua-duanya tuh kalau misalnya lu emang nggak bisa, paling lu bisa itu sih, bisa kayak hire orang lain gitu buat bikin kontennya kalau lu nggak ada waktu. Jadi kayak lu delegate. Tapi di saat yang sama lu tetap harus bikin kayak semacam briefnya gitulah. Jadi kayak lu mau topiknya tentang apa gitu, terus targetinnya ke siapa gitu. Jadi mungkin kayak yang pentingnya juga karena ini kan konten marketing, ada marketingnya, jadi kayak lu harus sesuaiin dengan audiens lu demennya apa gitu. Yang penting kontennya itu bisa menarik dan sesuai sama interest dari target market lu gitu sih. Sorry, kalau misalnya kita bayar orang gitu, kayak kontennya mereka yang bikin. Misalnya gue misalkan bikin tadi kayak Sasa jualan bake atau makanan gitu ya. Gue nggak tahu nih gue mau jualannya ads-nya kayak gimana, apa ngikutin yang udah ada, cuman foto produknya terus habis itu jual gitu, atau kayak ngasih tahu insight gitu. Kalau nggak gini deh, yang rada lebih susah. Mungkin menurut gue superior rada susah ya, soalnya jualannya insurance gitu. Kan nggak bisa langsung hard selling. Nah, apa yang bisa kita lakuin gitu? Sebenarnya kalau misalnya mau hard selling atau soft selling itu tergantung channelnya sih. Kalau misalnya kayak lu pakai YouTube Ads nih, kontennya pasti lebih hard selling gitu. Atau kalau misalnya lu pakai display network atau kayak SEM gitu, SEO itu lu lebih boleh untuk hard selling. Cuma kalau misalnya kayak lu mau fokusnya ke
social media atau lu mau fokus ke apa lagi contoh lainnya? Mungkin SEO tertentu yang lebih ke buat informasi gitu, artikel-artikel informasi. Itu lebih ke soft selling pasti gitu. Jadi Dan tergantung channel juga. biasanya kalau misalnya kita tadi kan lo bilang bayar orang gitu, berarti mereka yang pikirin ya atau kita yang mikirin? Paling kalau dari kitanya tuh kita kasih topik sih. Kayak kalau misalnya di SEO kita bakal ngasih kayak keyword-keywordnya. Terus nanti kalau misalnya di social media kita lebih ke ngasih gue maunya berhubungan sama misalnya kesehatan gitu atau lebih berhubungan dengan IT teknik gitu. Gitu sih. Tapi kita tetap harus kasih kayak Iya. gambaran besarnya kurang lebih. Betul. Ya, sebenarnya pun kalau tadi kita males produce konten, benar tadi katanya sekarang tuh banyak banget jasa yang atau orang-orang di luar sana tuh yang mau ngebantu kita untuk itu ya. Contoh kayak kita mas nulis, tinggal kita kasih briefnya aja, kita mau konten yang seperti apa. Kan balik lagi ya, yang tahu bisnisnya kan adalah kita ya. Bisa penulis tuh dia nggak tahu overall secara bisnisnya, cuman dia bisa akan nulis sesuai brief aja sih. Jadi mungkin bikin brief yang sedetail mungkin, terus kasih penulis itu untuk bantu nulis ya. Dan bisa ada dikasih revisi 2-3 kali gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang kurang serak di kita lempar lagi ke mereka untuk revisi ya. Oke. Berarti bisa at least ada orang yang di situ lah ya, kita bisa bayar orang di situ gitu. Bikin konten. Itu Ibu Yas. Kenapa? Ibu Yas mau bantu kan? Ya, lu open kan ya saya? Gue bantu cariin orang apa gimana? Iya sibuk banget dah. Ben, sorry, gue ada pertanyaan lain lagi. Ini tadi lu bilang soal audiens sih. Yang Sasa Bake itu antara umur 24 sampai 30 ya kalau nggak salah ya. Terus habis itu areanya itu di Sasa tahu nggak sih lu? Jadi ini dia Sasa Bake tapi nggak tahu orang yang tahu jadiin studi kasus. Nah ini Tadi gue udah lu tahu lu ada ini nggak sih apa namanya kayak website atau referensi apa namanya lu bisa dapat 2534 atau sebenarnya dari audiensnya itu lu trial and error gitu? Nah, sebenarnya sih ini research ya. Mungkin hal yang pertama dilakukan adalah cek kompetitor ya, atau interview langsung mungkin ya di awal. Misalnya ada ya kayak kalau kita mau ngeluncurin produk lah, mau di Superyu gitu. Let's say kita mau ngeluncurin Superwell gitu. Pasti kan di tahap awal tuh si Evan bakalan melakukan research dulu kan, kira-kira nih produknya buat umur berapa ya, terus cuman karena kita udah tahu nih karakteristik produknya ini, terus kita cuma butuh informasi tambahan kalau kita jual ke market, kira-kira umur berapa yang mau kita sasar gitu. Terus kalau lokasi, karena Superyu sendiri dia produknya digital ya, jadi maksudnya bisa diakses dimanapun, jadi bisa kita buka all Indonesia sih, jadi semua orang Indonesia bisa dipakai. Terus kalau gender, nah gender bisa juga akan diinterview lagi tuh. Contoh kalau di kemarin sebelum kita keluarin Superwell sama Supercare, di awal tuh kayak Sasa, Anton sama Evan dia melakukan apa mas namanya dulu sama Gunung Sewu. Jadi dari research itu ditemukan 3 persona aja. Di Micro Battle. Nah, Michael Battle tuh online, Om Anton, atau lu kayak giving questionnaire offline gitu? Jadi si Micro Battle ini dari Gunung Sewu punya, well, actually ini ilmunya tuh ilmunya si Bain & Co. So it's a consulting company ya kan, agency. Jadi kayak si McKinsey, kayak BCG sama Bain kan, MBB biasa orang bilangnya. Nah si Bain & Co ini adalah konsultannya yang nempel banget sama Gunung Sewu. That's why si Bain & Co juga ada kantor di Gunung Sewu lagi di Cephus Tower yang di bawah lantai berapa gitu gue lupa. Nah jadi si Bain & Co inilah yang ngasih tentang Micro Battle. Micro Battle-nya basically cara ini sih lebih ke cara how you win the battle ya kan, by knowing the segment of your market.
Nah, jadi dikasih trainingnya ya kan segala macam, terus kita ngadain micro battle-nya, kita bikin segmentasinya, kita do some work, nggak paperwork sih, oke kayak presentation ya kan, terus kita coba untuk reach out to the people yang kita anggap itu adalah segmennya kita. Oke. Nah, Om Anton, sorry, buat reach the people-nya itu lu doing offline atau gimana? Online? Atau lu dapet dari mana orang-orang? So kita ngadain research gitu kan, waktu itu dibantu, jadi Gunung Sewu bukan minjemin sih ya. Well, mereka punya MT-nya kan, ada MT yang di rolling ke beberapa bisnis unitnya mereka kan, si Raffi ya. Oh, manajemen ini. Raffi bukan? Iya, gue jadi lupa namanya Raffi kan ya, seingat gue. Oh, yang itu si Raffi itu yang di kita. Beda lagi. Betul. Okay. Dia bantu kita untuk si micro battle ini ya kan, terus si Raffi ini do some research ya kan, quick qualitative research ya kan, within 1 month sih waktu itu dia do the interviewing ya kan, do the FGD ya kan, to get some insights dari potensial customers di luar sana gitu. I see. Mungkin gue pertanyaannya sama semua tim Gaston berarti. Misalkan ya, soalnya menurut gue ya, ketika gue mau bikin something gitu ya, gue mau bikin misalnya bisnis gitu ya. Saya tadi gue mau bikin bag juga dari Sasa. Tapi gue nggak tahu nih sebenarnya pasar gue siapa gitu. Terus habis itu kalau misalnya gue jualan di sini laku apa enggak, gue jualannya tuh roti apa gitu. Apakah roti yang kue atau kayak Holland bakery gitu, terus habis itu atau mau ya kue yang namanya tahan lama gitu. Banyak kan jenis kuenya. Pertama gue nggak tahu nih, itu gue harus memberikan tugas sebenarnya ke siapa gitu. Apa dari saudara gue cukup atau sebenarnya kita harus kayaknya ada alat online itu tuh buat itu di daerah sini kan kita bisa search. Oke. Ogut bantu jawab dulu ya. Mungkin nanti kalau ada tambahan dari teman-teman Gaston ya. Jadi kalau gue nih dalam skalanya UMKM ya, bukan yang skala corporate kayak Gunung Sewu. Kayak Gunung Sewu kan emang harus pakai micro battle karena dia butuh research yang di dalam. Cuman kalau gue ngeliatnya dari sisi UMKM, gue yang pertama yang gue lakukan mungkin gue cari informasinya di Google Trends. Itu gratis informasi di situ, nanti lu bisa cari Google Trends. Terus di situ lu pengen tahu, let's say tadi kan roti ya, udah tahu bahwa lu pengen jualan roti, terus pasti kan udah spesifik nih roti apa yang mau lu jual. Nah di Google Trend itu lu tinggal masukin aja keywordnya, terus lokasi itu bisa diatur juga, maunya Indonesia atau maunya cuma Jakarta atau Bekasi, Depok, Tangerang itu bisa juga. Nanti di situ akan muncul jumlah search volume-nya, bukan jumlah search volume, jumlah trennya ya, tren orang-orang di wilayah tersebut yang cari keyword berhubungan dengan roti. Itu kan jadi salah satu validasi kita bahwa kira-kira kalau jualan roti ini di Tangerang laku nggak sih? Ternyata orang Tangerang sukanya nggak suka nyari roti, tapi lebih suka nyari keripik singkong, let's say. Berarti kan ternyata nggak terlalu tinggi tuh di Tangerang. Itu bisa buka nanti di Depok atau di Bekasi. Gitu. Itu bisa jadi salah satu validasi yang sangat murah, bukan sangat murah, tapi gratis dan gampang dilakukan. Gitu. Mungkin dari teman-teman Gaston ada ide lain nggak? Kalau gua itu good insight tuh dari Baban. So you can use Google Trends to understand the trends that going on in the certain region, certain area. Nah kalau gua biasa lebih ke ini sih trial and error sebenarnya kalau dilihat-lihat. Karena looking at how super you do the product launching juga kan kayak gitu. So at first ya kan kita lihat dari 3 ya kan, super safe, super live, super strong. Kan, and then we do the micro battle ya kan. Well, micro battle kalau misalnya kita skala UMKM, we don't need to do micro battle, but we listen to the customers aja dan potential customers. So we are looking for some insights ya kan directly. So jatuhnya lebih ke qualitative research, itu be it FGD atau interview ya kan. Itu it will give some insights ke kita juga, to the business. Jadi misalnya ya kan dari 3 produk kita jualan risol, pastel ya kan, sama apa nih satu lagi yang beda, Nagasari
ya kan. So Nagasari obviously itu kan kukus, ya kan. Risol sama pastel kan goreng, ya kan. Kita want to get some insights nih dari orang-orang. Nah, kalau risol sama pastel kira-kira bedanya di apa gitu kan, isinya kah atau apa atau kulitnya gitu kan. Nah, kita lebih ke sana sih kalau gua ngeliatnya. So it's a trial and error based on yang kita testing dulu, kalau perlu pilot project ya kan, terus kita lihat kira-kira mana yang oke, terus kita dalemin. Kalau misalnya ternyata dari apa yang kita lakuin udah nggak make sense dan ternyata ada trend lain yang lebih bagus, then pivoting aja. Mending lu pivot ya kan, lu ganti bisnis atau apa juga bisa. Begitu kira-kira. Oke, mantap. Thank you. Overall itu Kun. Anything else? Gue mau nanya dong, Man. Iya, enggak. Tanya orang-orang. Oh ya Kun. Nambahin social listening dari sosial media juga itu ngebantu banget sih. Benar-benar. Yes. Ada Iya. mas social media. Bikin kontennya Berapa? malesnya gitu. Gitu kan di sosmed tuh pas. Kenapa? Mas lu jualan di sosial media atau melihat data dari sosial media? Dari sosial media yang kita punya, kita bisa do some social listening dari sana. Jadi kita, kenapa? Yes. Benar. Berarti gue harus bikin sosial media dulu. Yes. Gitu, dari sana. Paket toolsnya juga ada, Tadi ada yang mau nanya juga, BTW. apa keyhole mas yang kemarin ya? Ya, keyhole yang Keyhole, tulisannya gimana Pak? Keyhole. key kunci sama hole lubang kunci. Keyhole at Proctors, bukan? Oh, hole. Lubang. Sorry. Keyhole lubang kunci. Ups, bayar ya. Boleh Iya. yang gratis. Nggak, thank you mantan. Ntar gue cek dulu. Thank you. Ya. Mantap. Tadi ada yang mau nanya juga kan Om Denny ya? Kayak gue mau nanya. Siap. Gimana sih cara nentuin budgeting dari SEM nih? Kayak misalkan lu punya duit 20 juta, terus bisa tahu kayak lu bakal dapat customer yang sampai check out misalkan itu sekian banyak gitu, atau dapat lead sekian banyak. Nah itu gimana ya cara perhitungannya gitu. Nah terus biasanya kalau untuk SEM ini kategorinya apakah harus produk yang di atas harga rata-rata misalkan kayak 500 atau 300 ribu, atau nggak bisa kayak yang di harga 10 ribuan gitu. Oke, thank you Om Den. Gitu barang tuh, berarti pertanyaannya adalah gimana caranya tahu kalau kita punya budget 2 juta sampai orang ekspektasi transaksi itu berapa persen, berapa orang ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau iklan di SEM bisa nggak kalau ternyata basket size-nya atau harga produknya itu cuma 10.000 atau 20 ribuan gitu ya. Iya, benar. Siap. Itu dari gue pengalamannya konten. Berarti kan kita sebenarnya udah tahu budget yang mau di spending di SEM let's say berapa gitu ya. Nah, di tabel ini nih, di tabel ini itu sebenarnya ada rumus kan. Dan rumusnya ini karena kebetulan aku pakai historinya Superior sih. Jadi kebetulan pas mas Superior karena bisnisnya udah jalan, jadi kita ada data yang bisa kita pakai gitu. Contoh ini kalau bisnisnya udah ada, cuman kalau bisnisnya belum ada, maksudnya belum ada history datanya, mungkin yang bisa dilakukan adalah kita cari tahu benchmark dari masing-masing CR, CTR, bahkan diskrepensi dari transaction ke transaction. Contohnya mulai dari channel ICM ya. Contohnya di sini Ogut potnya 500.000. Nah 500.000 ini ekspektasi mendapatkan impressionnya tuh 1.600. Ini sebelumnya sini Ogut mulai ke klik dulu sih.
500.000 biasanya dia akan mendapatkan 80. Itu dari mana? Karena sepengalaman kita menjalankan SEM biasanya per kliknya itu di angka 6.000 gitu. Jadi 500.000 dikurang 6.000 sama dengan kan total 83 gitu. Oke. Ya, terus dari 83 ini kita pengen tahu impression. Jadi terus dari pengalaman Ogut lagi biasanya CR dari ini harus ada satu tabel lagi CTR ini kepotong lagi. Cuman kalau dari pengalaman Ogut biasanya CTR itu sekitar mungkin 2% gitu ya. Jadi 83 nanti dibagi 2% dapatnya sekitar 1.600. Terus ini dari klik lagi ke session bisa ada penurunan tuh. Bisa orang ngeklik iklan tapi dia belum website-nya belum full 100% kebuka, terus dia nge-close. Nah biasanya kan ada orang-orang yang kayak gitu ya. Biasanya tuh ada diskrepansi di situ sekitar 5% lah, 5-10%. Jadi dari klik ke session itu turun lagi 75 ini. Terus dari session ini baru kita bisa lompat langsung ke checkout transaction. Nah ini di sini ekspektasinya gue taruh ekspektasi CR atau conversion rate ya. Orang yang kemungkinan beli produk kita itu sekitar 5% dari total session. Jadi 75 dibagi 5% sama dengan 4 orang yang check out. Suaranya kayak ada kipas. Kayaknya ada noise kekencengan deh. Halo. Ini gua doang nggak? Better. Nah, Tadi iya. bilang. Oke. Nah bisa terus dari checkout transaction. Nah checkout ini kan bisa orang udah checkout tapi sometimes itu dia belum bayar gitu ya. Nah bisa tuh ada diskrepansi lagi. Kalau datanya Superiu, diskrepansinya tuh sekitar 70% ya. Sorry 30%. Jadi total dari 10 orang yang check out paling yang bayar cuman 3 orang gitu. Ini juga gue masih pakai data Superiu. Jadi ekspektasi orang yang check out tuh 4 orang. Terus yang benar-benar paid itu paling cuma 1 orang. Nah dari sini dikit-dikit kita pengen dapat conversion value. Terus maksudnya tadi average basket size-nya kita di angka 10.000 gitu ya. Berarti total conversion value-nya itu sekitar 10.000. Terus nanti ROAS-nya berapa? ROAS-nya tinggal dibagi conversion value 10.000 dibagi 500.000 sama dengan berapa? 0,5%. 0,5% gitu. Cuman overall nanti kalau lu mau table ini yang udah ada formulanya Om Den, nanti gua share sih. Oh iya. Jadi biar lebih gampang lagi. Oh gitu. Oke. Thank you. Terus kedua tadi kalau ngiklan SEM possible nggak kalau harga produknya 10.000 gitu ya? Menurut aku sih possible aja sih. Cuman balik lagi karena harga harga produknya atau average basket size ini kecil, jadi mau nggak mau kan kita mainnya quantity ya. Jadi usahakan ketika orang udah beli, dia belinya tuh nggak satu gitu. Mungkin bisa 5, bisa 10. Caranya gimana? Mungkin nanti kita bikin campaign promo gitu, beli 5 bonus 1 gitu. Jadi nge-trigger orang buat beli dalam jumlah banyak gitu. Jadi nanti ROAS pun kita nggak terlalu tekor lah ibaratnya. Oke. Overall seperti itu. Ini membantu nggak kira-kira? Jadi gambar. Siap. Nanti tabelnya gue share deh formulanya. Siap. Oke. Ada lagi dari teman-teman? Kalau tidak ada, kita coba quiz. Bukan quiz sih, games. Ini gue share dulu ya. Jadi ada sedikit permainan. Jadi nanti akan ada 3 orang pemenang, 3 orang pemenang yang dengan skor tertinggi akan mendapatkan voucher 20.000. Caranya gimana? Ini buat share di general ya.
linknya ada di general, jadi mungkin teman-teman bisa akses di situ. Linknya ini jadi teks. Jadi itu kayak Pas tadi ini dulu aja, pas tadi open new tab coba. Ya. ya. Jadi mainnya ini kayak Pac-Man gitu. Jadi nanti di bawah ada pertanyaan, terus di room-roomnya ini adalah jawabannya. Jadi nanti teman-teman ngarahin si Pac-Man ini buat masuk ke room yang jawabannya benar. Jadi teman-teman dikasih waktu 5 menit dengan 7 kali kesempatan hidup. Jadi nanti terus 7 pertanyaan. Ini gue boleh langsung main atau nunggu yang lain dulu? Ditunggu aja dulu, Van. Jadi isi nama dulu, tunggu nanti kita mulai bareng-bareng. Oke, sudah masuk semua teman-teman. Nanti 11.22 kita mulai ya. Oke, sudah 11.22 tadi. Udah kelihatan Ban, siapa aja yang masuk. Nah, masalahnya itu. Ini udah kelihatan. Cuman nanti di 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 boardnya kelihatan sih siapa yang menang gitu. Cuman nih teman-teman udah ada yang udah masuk semua belum? Ya sudah. Siap. Ada lagi yang mau ikutan? Pertanyaannya nanti pas pencet mulai. Cuman ini akses ke sini whatwall.net di general. Pertanyaannya seputar digital marketing sih. Ada 7 pertanyaan, diselesaikan dalam waktu 5 menit. Dan teman-teman dikasih kesempatan buat 7 nyawa ya buat mainin game ini. Oke, mungkin sekarang kita bisa mulai kali ya. Jadi teman-teman bisa mulai dari sekarang dan kita akan selesai 11.28. Tapi kalau bisa lebih cepat lebih baik nih. Waktu dan tempat dipersilakan. Sambil ini Ogut setel musik ya.
Yup. 2 menit lagi waktu yang tersisa. Ada yang udah, wah, ada yang udah selesai. Berapa soal, Ban? Ada 7 soal. 7. Tadi lupa lagi gue share screen ya, jawabannya masih ketahuan. Yap, ini untuk sementara tingkat pertama adalah Baban. Yang mana gue sendiri. Aku kalah. Yap. Bukan Ilham Mas, siapa ini? Pak Anton tadi. Aduh, kenapa dari Richard sih? Richard kalau main games menang mulu. Oke, berarti ini semua udah selesai ya? BTW bukan Elon Musk, siapa dah? Quanton atau Hayu dan Spiderman juga siapa ya? Kayaknya Yos ya. Pemanton. Oke, karena waktu udah 11.28, mungkin kita sudahi saja ya, gamenya juga termasuk acaranya. Jadi nanti untuk Richard, Kun, dan bukan Elon Musk, ini siapa? Hanogit Japri untuk minta nomor OVO atau nomor GoPay-nya. Overall itu dari Ogut di sharing session kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di sharing session selanjutnya. Mungkin Ogut balikin lagi ke Kun. Kun. Ban. Yuk, Ini si bukan Elon Musk. Mas. Tadi gua yang pertama, yang kedua gua main lagi. Yang bikin susah tuh mesti kejar-kejaran nama ininya, anjir. Siapa si hantu-hantunya itu? Gua nggak tahu yang lain gimana ya. Gue bilang dia jadi ada algoritmanya gitu sih hantunya. Jadi lu bisa kecoh-kecohin, tapi kalau lu nggak berhasil dia bakal ngikutin lu terus. Iya. Dan BTW difficulty-nya Ogut set itu paling susah sih, Mas. Pantes. Jadi beneran. Jadi soalnya Pantes. semakin ke atas semakin sulit ya. Bukan sulit jawabannya, tapi sulit Iya. Nah, gue bilang kok dikejar-kejar. Oke, overall ini coba Ogut refresh lagi ya. Kira-kira ada pemenang baru nggak? Oh, ada pemenang baru ternyata. Richard, David, Anton. Kun, lu kegeser, Kun. Bisa. Karena tadi belum selesai semua kayaknya sih. David katanya nggak jadi main, laptopnya panas tadi Fit ngomong. Gue jadi main kok. Iya, nggak apa. Oke. Kemudian nanti juga udah Richard, 12. David, dan Anton buat ya. Mangga, Kun, Ogut balikin. Sebelumnya thank you Baban, terima kasih atas waktunya, terus teman-teman terima kasih atas waktu. Semoga apa yang kita pelajarin hari ini berguna buat kita dan kita bisa implementasikan baik buat di Super U maupun buat personal teman-teman masing-masing. Seperti biasa tech sharing ini targetnya emang when we learn together collectively we learn more. Kalau kita bisa belajar bareng, semoga kita bisa belajar lebih gitu sih. Thank you udah join, semoga teman-teman bisa join lagi di
sprint selanjutnya. Di tag sharing bulan depan, insya Allah nanti akan diisi oleh Dori ya. Mana Dori? Oke, nanti kita tinggal nunggu tanggal mainnya aja. Sekali lagi terima kasih teman-teman sudah join di tag sharing kita kali ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih, thank you.